Apa itu tipografi? Apa sih tipografi itu? Jadi, tipografi itu adalah suatu unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga tata letak terlihat menarik serta pesan yang disampaikan mudah diterima bagi yang melihatnya. Secara gampangnya, tipografi itu adalah suatu ilmu yang memilih dan menata huruf pada ruang yang tersedia. Nah, untuk fungsi tipografi, itu mengomunikasikan ide atau informasi dari halaman ke pembaca agar lebih jelas dan menarik. Tanpa kita sadari, tipografi itu sering kita lihat, baik itu di majalah, di box mobil, kemudian di desain produk, atau bahkan di kemasan-kemasan makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, tipografi yang mudah dimengerti adalah yang memperhatikan kejelasan atau legibility dan keterbacaan atau readability huruf. Nah, legibility itu adalah kemudahan mengenali dan membedakan huruf atau karakter. Huruf dikatakan legibility jika huruf tersebut mudah dikenali dan dibedakan antara satu dan yang lainnya. Untuk readability, kemudahan dalam membaca huruf atau kalimat. Legibility itu dapat menciptakan readability. Jadi, readability itu kemudahan dalam membaca kalimat yang telah dibuat atau disusun dari legibility. Nah, beberapa jenis font yang harus kalian ketahui dan ya beberapa sifat dari tipe font tersebut. Pertama itu serif. Nah, serif ini itu adalah jenis font yang memiliki sirip, kaki, atau serif yang lancip pada setiap ujungnya di sekitar sini. Nah, untuk sifatnya itu ada tradisional sehingga sering digunakan untuk koran, majalah, serta media cetak yang formal. Kedua ada sans serif atau yang tanpa serif. Ini maksudnya jenis font ini itu tidak memiliki sirip, kaki, atau serif yang lancip pada ujungnya, sehingga terkesan modern, kontemporer, dan efisien, sehingga sering digunakan untuk komputer, screen atau display komputer, web, smartphone, dan tablet. Ketiga yaitu display. Nah, untuk font display ini, dia memiliki beberapa style, seperti script, black letter, all caps, dan fancy. Untuk script ini, itu sejenis kayak font tulisan tangan. Kalau black letter, itu kayak jenis block atau display. Untuk all caps, itu semuanya caps lock. Untuk fancy ini memiliki dekorasi huruf yang menarik. Lalu untuk display font ini lebih cocok digunakan untuk teks yang sedikit, seperti judul, header, dan lebih kepada desain yang banyak grafisnya. Selain display ada juga dekoratif. Nah, ini sama dengan display, lebih digunakan untuk header dan judul dan lain-lain yang jumlah katanya itu sedikit. Jangan takut untuk mengkombinasikan font yang berbeda tapi saling melengkapi, seperti sans serif atau dekoratif dan simple. Jadi kalian bisa mengeksplor banyak font yang bisa diatur aja. Jadi kombinasinya itu yang bagus kayak gimana. Jangan takut untuk mencoba. Kemudian kalian pasti ada beberapa konsep kerning, leading, tracking, dan hierarki dalam tipografi. Nah, hierarki itu sendiri digunakan untuk mengarahkan mata pembaca ke arah yang lebih penting atau utama dalam teks. Hierarki mengarahkan user di mana harus memulai membaca teks
dan diarahkan ke selanjutnya, teks selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan tertuju ke key-nya read, kemudian ke web developer, dan selanjutnya ke yang lainnya. Nah, kemudian leading adalah jarak antara baris dari teks atau dikenal dengan line spacing. Jika kalian tidak yakin dengan jarak yang dipakai dalam leading, jangan galau, karena secara default sudah cukup tepat. Tujuan leading adalah agar teks itu nyaman untuk dibaca. Ketika ada kebanyakan leading atau sedikit leading itu akan mempersulit atau tidak nyaman untuk dibaca. Jadi gunakan leading yang pas. Nah, untuk tracking itu keseluruhan jarak antar karakter atau karakter spacing. Tiap huruf itu ada jaraknya. Itu yang dimaksud tracking. Nah, misal di sini ada annual report. Kita tracking jadi segini agar sejajar dengan 2016. Untuk kerning itu jarak antar karakter tertentu. Berbeda dengan tracking, kalau kerning itu bervariasi mengikuti jenis hurufnya. Di sini ada bad kerning, itu ketika jarak antara, misal di sini ada A dan D, ini jaraknya jelek, tidak menyatu sama seperti B dan A. Beda dengan yang ini lebih much better, lebih enak untuk dibaca dan dilihat. Nah, selanjutnya ada anatomi huruf. Ada baseline. Baseline itu adalah garis maya lurus horizontal yang menjadi batasan bagian terbawah dari setiap huruf besar. Kemudian ada mainline, garis maya lurus horizontal yang menjadi batasan bagian teratas dari badan setiap huruf kecil. Kemudian x-height, jarak ketinggian dari baseline ke mainline. Kemudian ada cap line, garis maya lurus horizontal yang menjadi batasan bagian teratas dari setiap huruf besar. Ada extender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di antara mainline dan caps line. Descender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah baseline. Pengukuran dan proporsi huruf. Relative measurement. 3 dasar pengukuran dari tipografi yaitu point, yaitu mengukur tinggi huruf, pika, mengukur panjang baris, unit, perhitungan dalam proses teknologi, prototipe setting, dan digital computation agar pengetikan dan pencetakan lebih tajam dan presisi. Untuk line measurement itu sama seperti leading tadi, interval antara elemen tipografi yang mencakup jarak antar kata, antar huruf, dan antar baris. Jadi kayak tracking, leading, itu juga sama. Spacing measurement itu ada berat terbagi menjadi 3, yaitu like, regular, dan bold. Beberapa contohnya seperti ini. Kemudian ada proporsi dibagi menjadi 3, yaitu condensate, regular, dan extend. Ini kemiringan ini yang dicetak miring disebut italic. Sudut kemiringan terbaik adalah 12 derajat. Bagaimana cara membuat tipografi? Nah, dalam digital pertama kita bisa membuat sebuah sketsa dulu. Nah, habis dibuat kita transfer ke format digital, misal di foto. Kemudian kita kopikan ke Corel. Kemudian kita trace gambar tersebut menggunakan pen tool di Photoshop atau Corel Draw. Saat tracing, cobalah ide baru yang menurutmu itu lebih menarik dan terbaik. Nah, mungkin cukup sekian dulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.